sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman bagi semua muridnya, agar semua murid itu memiliki kesadaran diri. Kalau kita temukan kan sebuah kesadaran diri ya, bukan sebuah paksaan ataupun rayuan. Nah, kita akan belajar teori ini dengan menggunakan teorinya Dian Bosens, dan beliau mengaitkan disiplin ini dengan teori kontrol perubahan. Nah, yang pertama adalah yang kita pelajari tentang sebuah perubahan paradigma terkait apa itu disiplin positif. Kita belajarnya dengan menggunakan teori kontrol yang disampaikan oleh Stephen Covey, dan menurut beliau adalah bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Itu garing-garing. Tadi pertanyaan maksudnya apa Bu? Kenapa apa hubungannya Dengan permainan tadi dengan membuat tanah. Nah, ini yang sudah kita, ini teori yang sudah kita kupas di awal Bu. Jadi kita akan belajar dengan teori kontrol. Kita bisa mengendalikan orang lain ataukah tidak itu dengan belajar teori kontrol. Jadi sebenarnya kita dulu ini, kita tuh sudah melakukan kontrol sebenarnya terhadap anak-anak kita, betul? Tanpa kita sadari, kita tuh sudah mengontrol mereka. Kadang kita berharap mereka sesuai keinginan kita, betul kan? Nah, itu tanpa kita sadari. Nah, di sini sebenarnya ingin dibangun adalah bukan seperti itu yang diharapkan, tapi kontrol itu harus berasal dari mereka sendiri. Sama dengan yang tadi Bapak Ibu lakukan. Ketika kita menggambarkan kita, maksudnya dibujuk seperti apa kita tidak membukanya. Karena apa? Karena kita sadar diri kan bahwa ini dia saya, ini keinginan saya, ini cita-cita saya. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang sedang kita pelajari saat ini untuk murid-murid kita. Oke? Saya tidak selesaikan ya, karena ada beberapa hal yang saya tekankan di sini. Kalau saya dengarkan dia nggak mau berhenti. Nah, jadi yang tadi sebanyak ada Bu Supi. Kenapa kita belajar logam tangan untuk apa? Kita sedang berlatih untuk berpikir tentang mengubah paradigma kita seperti biasanya. Jadi kita biasanya melakukan sesuatu dengan menggunakan teori stimulus respon namanya. Contoh yang pernah saya sampaikan di pengibasan yang pertama, masih ingat ya Bu, kita punya dua cara berpikir di otak kita, slow think fast dan slow think slow. Kita terbiasa menggunakan think fast, betul? Daripada think slow. Padahal sebenarnya kita itu Allah menciptakan otak kita, kebiasaan kita harusnya digunakan lebih sering menggunakan thinking slow. Nah, itu berakibat pada stimulus respon yang biasanya kita gunakan dalam merespon sesuatu di sekitar kita. Yang pertama, kita selalu berpikir bahwa realitas kebutuhan kita sama, padahal sebenarnya berbeda. Demikian pula dengan anak didik kita. Kita biasa menganggap anak didik kita yang sebanyak 30 orang itu kebutuhannya sama, padahal harusnya tidak. Yang kedua, semua orang bisa melihat hal yang sama, tetapi harusnya semua orang itu mempunyai gambaran yang berbeda. Kalau kita bicara anak didik kita, maka ketika kita menyampaikan materi, harapan kita kan gambarannya sama dengan yang kita berikan ya. Tetapi ternyata pada kenyataannya apa yang kita sampaikan mereka punya gambaran sendiri. Yang kedua, kita berusaha mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya apa Bu? Jadi kalau dalam teori kontrol tentang dunia itu maksudnya gini, kita dalam anak kita itu kan kita mengharapkan cara mereka bersikap, cara mereka memandang sesuatu kan sama dengan kita. Padahal karena mereka masih anak-anak, seharusnya kita memahami cara pandang mereka terhadap kita atau terhadap materi yang kita sampaikan. Seperti itu. Dan yang terakhir, biasanya kalau kita sudah jengkel, yang kita lakukan adalah paksaan ya. Betul? Seperti tadi, ketika Anda mencoba untuk membuka genggaman tangan teman kita, kalau sudah dibujuk nggak bisa, pasti kita paksa. Sama dengan kita lakukan pada murid kita. Ketika kita sudah bujuk dia untuk, misalnya yang masih kelas 1 atau kelas 2, suka merengek-rengek, suka manja, sudah kita bujuk-bujuk, ayo masuk nak. Hal terakhir yang kita lakukan pasti adalah paksa dia. Nah, maka
Baik, kita masuk pada konsep disiplin positif yang disampaikan oleh Jaja Dewantara. Jadi sebenarnya ya, Jaja Dewantara itu sudah memberikan sebuah arti sebuah disiplin positif bagi kita seorang pendidik. Karena kita terbiasa mengatakan bahwa disiplin itu adalah peraturan, sesuatu yang kaku, sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Kadang dalam kepala kita, saya terutama karena saya menganggap disiplin itu menakutkan. Seperti itu. Nah, sebenarnya Jaja Dewantara sudah menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya berusaha untuk disiplin. Tetapi jika memang tidak bisa, maka kita membutuhkan orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Itu sebenarnya tidak Jaja Dewantara. Nah, dalam implementasinya kita di sekolah, dalam mewujudkan Merdeka Belajar saat ini yang sedang digembar-gemborkan sama kementerian, maka kita dicoba untuk mengubah paradigma kita dari disiplin yang menakutkan tadi, gitu ya. Kita mencoba mengubahnya disiplin itu menjadi motivasi yang berasal dari anak didik kita sendiri. Nah, untuk itu kita perlu memahami 3 motivasi perilaku manusia dulu, supaya kita bisa membantu anak didik kita, mengajarkan ke mereka supaya mereka pun punya motivasi dalam diri sendiri untuk melakukan disiplin pribadi. Yang pertama, kita melakukan sesuatu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul gak? Contoh, terus aku nggak boleh terlambat, nanti saya dipotong gaji misalkan. Itu kan kita menghindari sesuatu, kita nggak cukup. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau ini saya rasa kita sebenarnya tidak seperti itu ya. Gak ada yang seperti itu di sekolah ini. Ya, ini sudah dilakukan oleh mereka-mereka yang ya punya kedudukan yang tinggi, jadi mereka mengharapkan ujian dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya itu artinya mereka melakukan sesuatu tindakan karena mereka yakin bahwa itu benar. Nah, kita mengharapkan anak-anak didik kita akan memiliki perilaku seperti itu. Jadi ketika mereka melakukan sebuah tindakan disiplin, contoh tidak datang terlambat ke sekolah, itu adalah sebuah kesadaran diri dan sebuah motivasi bahwa memang keyakinan dalam dirinya adalah, oh ya, saya harus datang ke sekolah pagi-pagi sebagai bentuk saya pelajar yang baik, misalkan seperti itu. Itu ya Bu, itu harapan yang diharapkan dari teori ini. Berikutnya yang kita pelajari adalah bagaimana untuk menciptakan motivasi itu sendiri. Nah, biasanya kita selalu berhubungan dengan peraturan kelas ya. Biasanya kalau peraturan, maka selalu anak-anak merasa bahwa peraturan berarti kalau saya melanggar saya pasti dihukum. Betul? Nah, maka di teori ini kita akan belajar apa itu keyakinan kelas. Kalau ngomongin keyakinan, maka kan bahasanya seolah-olah menjadi lebih positif, ya? Betul? Kita tidak merasa tertekan, kita nggak nyaman, gitu. Terutama anak-anak yang suka kebebasan, anak-anak yang tidak suka dengan peraturan, mereka begitu diberi peraturan kelas, gitu. Di kepalanya mereka sudah terbayang sesuatu yang nggak menyenangkan. Tetapi berbeda dengan anak-anak yang memang dia suka sekali dengan jadinya di rumah itu sudah biasa dia diberi peraturan-peraturan sama orang tuanya, itu mereka sudah terbiasa. Tapi bagi anak-anak yang suka bebas, suka mengeksplorasi, kinestetik nggak bisa diam, kalau dikasih peraturan di kepala mereka sudah terbayang sesuatu yang serem itu kayaknya. Nah, gitu. Maka kita mengubah saja dari bahasa peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Keyakinan itu apa? Sebenarnya keyakinan kelas itu adalah hal-hal baik atau nilai-nilai universal yang sudah kita yakini selama ini bahwa itu benar. Contoh, kenapa kita harus pakai helm saat naik sepeda motor? Kita pasti jawab supaya selamat, supaya kalau kecelakaan kepala kita aman. Itu kan hal yang kita yakini, betul ya? Kenapa harus cuci tangan? Kenapa harus pakai masker? Itu juga sebuah keyakinan bahwa itu dalam rangka menjaga kesehatan kita. Itu sebenarnya namanya keyakinan kelas. Nah, itulah yang coba kita bangun pada anak-anak kita di kelas. Saya nggak
menciptakan budaya positif di kelas saja kita dulu dengan membuat sebuah keyakinan kelas bersama. Artinya tadi, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal. Tidak ada unsur sara, tidak ada unsur agama maupun yang berbau intinya adalah dia benar-benar harus independen dan kalau bisa itu berdasarkan keinginan anak-anak sendiri. Jadi biasanya pertanyaan pemantiknya adalah apa impian yang kalian harapkan dari kelas kita? Jadi biasanya saya mencoba untuk membangun imajinasi anak-anak dengan membayangkan kelas impian yang mereka harapkan. Sebenarnya dari kelas kecil pun kita bisa mulai melatih mereka untuk berimajinasi kan, gitu, oke? Nah kita bisa bertanya sama mereka, apa sih yang kamu inginkan dari kelas kita? Apa cita-citamu terhadap kelas kita? Bayangkan sebuah kelas imajinasi yang paling kalian impikan. Nanti mereka suruh bergerak satu-satu. Biasanya mereka kalau di kelas kecil mungkin mereka menjawabnya ingin kelas yang banyak banyak permainannya. Biasanya rata-rata anak kecil masih jawabnya begini. Karena di kelas besar pun jawabannya sama. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah, Dimas dan termasuk murid yang terima kasih ya Bu. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan keyakinan kelas. Yakinkan pada anak-anak bahwa keyakinan itu adalah hal-hal yang mereka sudah yakini dalam diri mereka sejak mereka dari rumah, sudah dibawa oleh orang tuanya dengan keyakinan-keyakinan positif yang sudah mereka bangun dari keluarganya. Kita tinggal meneruskan di sekolah untuk membangun budaya itu. Seperti itu, oke? Berikutnya adalah tentang bagaimana Nah, ini ada studi kasus ya Bu, kita kan belajar studi kasus. Ibu Ambar, dulu wali kelas 2A. Jadi sedang belum menghadapi salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni seringkali mengambil bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini permasalahan kadang kita juga temui di sekolah kita ya. Nah, hal pertama yang kita pasti lakukan pasti tanya sama Doni toh. Doni, kamu ngapain seperti itu? Apa tujuanmu begitu? Gitu kan? Nah, sebenarnya ketika kita menanyakan hal itu, kita sedang belajar untuk memahami 5 kebutuhan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi setiap tindakan kita, setiap apa yang kita lakukan, itu sebenarnya dilakukan atas dasar 5 kebutuhan kita. Yang pertama adalah belonging, yang kedua power, yang ketiga fun, yang keempat freedom, dan yang terakhir adalah survival. Kebutuhan survival atau kebutuhan bertahan hidup. Kalau kebutuhan bertahan hidup ini meliputi kebutuhan fisik ya Bu, seperti makan, minum, rumah, makanan, kesehatan, seks, itu juga bagian dari kebutuhan dalam rangka survival kita sebagai manusia. Nah, dalam kasusnya Doni, ketika ditanya Bu Ambar karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, sudah pasti dia melakukan tindakan itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta kasih sayang atau love and belonging. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia, kita pasti butuh untuk disayangi, dicintai, baik oleh teman, keluarga maupun sahabat. Nah, untuk kasusnya Doni, bagaimana jika dia melakukannya untuk kebutuhan kasih sayang? Ketika ditanya, mungkin jawabannya dia adalah karena dia merasa tidak diperhatikan oleh ibunya di rumah misalkan. Maka dia berusaha melakukan tindakan seperti di sekolah hanya untuk mencari perhatian orang tua. Nah, itu kebutuhan tentang kasih sayang. Yang berikutnya adalah kebutuhan
Dan yang berikutnya biasanya kebebasan itu berhubungan juga dengan kebutuhan kesenangan. Karena kesenangan berarti itu adalah hubungan ya, jangan berhubungan dengan sangat-sangat senang, bermain, tertawa dan sebagainya. Nanti kembali pada kasusnya Doni, alasan dia untuk mengambil makanan temannya, jika dia menjawab karena dia suka melihat ekspresi wajah temannya yang menangis, mungkin itu adalah bagian dari dia sedang menjadi kesenangan di dalam. Kalau diambil dalam kisah temannya ya, tapi itu adalah sebenarnya kebutuhan dasar yang ingin dicapai oleh Doni jika dia menjawabnya seperti itu. Karena kita sedang berurusan dengan anak-anak itu sudah pasti suka bermain. Itu intinya. Berikutnya adalah kebutuhan yang terakhir adalah kekuasaan. Ini biasanya adalah mereka-mereka yang punya power cukup kuat, biasanya anak-anak yang merasa dia cukup pintar di kelas, maka kebutuhan power ini ingin sekali mereka tunjukkan pada teman-temannya. Tetapi hal ini akan menjadi berbanding terbalik untuk teman-temannya yang tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Sebenarnya setiap individu dari kita pun ingin menunjukkan ini loh saya, seperti itu guys. Cuman masing-masing anak mengekspresikannya dengan cara yang berbeda. Untuk anak-anak yang kecerdasannya cukup bagus, maka dia menunjukkan powernya dengan cara menunjukkan bahwa ini loh nilai saya, ini saya. Tapi untuk anak yang tidak seperti itu, maka dia akan mengarahkan kemampuan kebutuhan powernya itu bisa jadi di lapangan olahraga, di area bermain. Dengan cara apa? Ya tadi mengganggu temannya. Itu dalam rangka dia sedang menunjukkan ini loh aku pintar olahraga, atau ini loh saya pintar dalam bermain. Itulah yang mereka mencoba lakukan ketika mereka membuat sedikit kegaduhan di sesi-sesi olahraga maupun sesi-sesi bermain. Itu gitu. Jadi jangan kaget kalau punya murid yang dia di kelas anteng tenang, tapi kalau sudah di luar kelas luar biasa. Sepertinya dia sedang mencoba mengeluarkan powernya di area yang lain. Gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai macam cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka akan mencoba melakukannya dengan hal yang negatif. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin dia tidak terpenuhi kebutuhan kekuasaannya, maka dia akan mencoba, dari yang disampaikan, maka dia akan mencobanya di luar kelas, bisa di lapangan olahraga, bisa di lapangan bermain, dan sudah pasti kekuasaannya ditunjukkan dengan jalan fisik. Seseorang yang tidak diterima oleh temannya, kebutuhan akan cinta kasih sayang tidak dipenuhi. Oleh sebab itu, kita butuh dan kita perlu membantu dia untuk mengembalikan dia merasa bahwa dirinya diterima oleh teman-temannya. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita mempelajari 5 dasar kebutuhan manusia, ngapain sih Bu kita belajar ini? Berikutnya adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kalau kita sudah tahu kebutuhan anak-anak kita sudah tahu apa saja yang mereka perlukan di dalam proses belajar di sekolah, maka berikutnya adalah posisi kita sebagai seorang guru, dan kita adalah punya kontrol terhadap mereka. Studi kasus berikutnya adalah seperti ini. Bisa sederhana dipanggil ke ruang Bu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapat pengajaran dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial mereka. Yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun, Anto sering sekali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini yang sudah mengganggu, dan beberapa orang tua wali murid juga sudah mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Mungkin ini kita juga pernah mengalami hal seperti ini. Biasanya kelas besar. Kalau kelas kecil nggak mungkin mereka saling chatting ya. Kalau di kelas besarnya ya betul. Kalau di kelas besar hari ini bisa terjadi saat kita sedang pembelajaran daring. Makanya bagaimana kita menghadapi seperti ini? Maka kita perlu
belajar tentang teori kontrol. Kita sebagai seorang guru, ternyata ada 5 teori kontrol yang ternyata bisa kita terapkan sebagai orang tua, guru maupun yang pertama, tanpa kita sadari, kadang kita menjadi seorang penghukum. Yang kedua, kita bisa membuat orang merasa sangat bersalah. Yang ketiga, kita pun bisa menjadi teman. Yang keempat, kita kadang menjadi seorang pemantau. Dan yang paling tinggi adalah kita menjadi seorang manajer. Guru itu ternyata kontrolnya biasa ya? Iya, luar biasa. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hati-hati ya Bapak Ibu, kita sering sekali melakukan kita tanpa sadari. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan selalu berkata, patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja sama. Apalagi kalau kamu dengar sambil tidak pegang, awas. Nah, kita sebenarnya sedang menjadi seorang penghukum ternyata ya. Nah, yang kedua, biasanya posisi ini sebenarnya suaranya agak lembut, membuat orang merasa bersalah, dan dia bisa menggunakan kata-kata lembut seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ternyata kita juga pernah melakukan hal ini ya Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan posisi membuat orang merasa bersalah ternyata. Betul sekali. Sepertinya saya pun sudah sering kali melakukannya ketika teman-teman Pak dulu. Nah, yang berikutnya adalah teman. Ketika posisi kita sebagai teman, maka guru dalam posisi ini adalah tidak menyakiti siswa, tetapi dia tetap berupaya mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi teman guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Jadi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantulah bapak ya. Ayo ingat bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hati-hati dengan posisi ini. Ketika kita posisikan diri kita sebagai seorang teman bagi mereka, mereka menganggap kita teman baiknya, dan mereka akan bergantung pada kita. Tetapi suatu ketika kita mengecewakan dia, maka dia tidak akan lagi percaya pada kita. Dan dampak negatifnya, tidak semua orang guru bisa berperilaku sebagai teman. Itu yang bahayanya ketika kita menggunakan posisi ini dalam melakukan disiplin. Berikutnya adalah monitor. Ini adalah memantau. Pada ini adalah guru-guru yang suka menggunakan data. Kayaknya kamu kemarin sudah begini dah, kok sekarang begini lagi ya? Ini adalah posisi pemantau, gitu ya, karena dia menggunakan data dan fakta yang sudah terjadi. Maka kata-kata yang saya keluarkan adalah peraturannya apa yang harus kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Maka seorang pemantau sangat melakukan perhitungan catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini sepertinya sangat cocok buat guru-guru. Kalau kita dapat di SMA dulu, guru-guru BP dan guru yang suka menghukum ya, dia pasti punya catatan. BP itu bukan mencari kesalahan, tetapi mencari solusi. Orang psikolog ya, kalau belum tahu ya. Nah, ini posisi yang paling tinggi, manajer. Dan kita akan selalu berusaha untuk sampai pada tahap ini. Sama Bapak Ibu, proses itu tidak mudah. Kita masih butuh banyak jam terbang, kita butuh banyak proses setiap hari kita lalui supaya kita bisa pada tahap manajer. Seorang manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi
Jadi di waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut. Contohnya, apa yang kita yakini? Jadi kalau manajer bertanya kembali ke keyakinan kelas, kita bertanya pada hal-hal yang sudah mereka yakini secara universal. Kemudian pertanyaannya dia adalah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kalimat terakhir, apa yang kamu rencanakan untuk memperbaiki hal ini? Maka hukuman itu kita berikan pada anaknya sendiri. Dia yang memutuskan apa konsekuensi dari tindakannya. Contoh, Adi terlambat tadi di sekolah. Maka kalau kita seorang penghukum, nah seperti biasa ya, kita sudah ada pinggang mata melotot. Kamu terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nah, sudah kita lakukan seorang penghukum. Maka ketika kita seperti itu, yang terjadi pada anak kita adalah dia merasa marah yang pasti. Ya kan, karena kita tidak bertanya alasannya dia terlambat apa. Kita selalu langsung memukul dia, menganggap bahwa dia adalah salah gitu kan. Kalau kita sedang memposisikan diri, kalau kita sedang melakukan kontrol sebagai seorang penghukum. Beri kasusnya sama, masih kasus satu terlambat ya. Kalau kita melakukannya sebagai posisi membuat orang lain merasa bersalah, ketika Adi terlambat, maka kita akan bertanya, Adi, kamu ini bagaimana? Kamu sudah yakin dengan ibu tidak akan terlambat lagi? Kenapa kamu mengecewakan sekali? Ketika kita ditanya seperti itu, anak itu pasti akan merasa bersalah. Ini jauh lebih menyakitkan daripada posisi penghukum. Kalau kita berposisi sebagai seorang pembuat rasa bersalah, bahasa kita halus ya, tapi anak akan merasa sangat tersakiti dan dia tidak bisa mengeksplorasikan marahnya. Beda dengan kita tadi sebagai penghukum. Kalau kita penghukum, kamu terlambat lagi sudah melotot pakai menunjuk. Dia marah pasti. Marahnya tapi langsung tereksplor. Entah dia mukul meja, entah dia coret-coret meja, dia langsung marah. Tapi ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang pembuat orang merasa bersalah, kata-kata kita cukup terdengar manis, tetapi itu sangat menyakitkan buat perasaan dia, dan itu akan menimbulkan dendam. Itu yang tidak. Apalagi posisi teman. Tadi yang itu saya katakan, teman itu bisa punya dua sisi, bisa positif, bisa negatif. Negatifnya tadi yang saya sampaikan, maka dia akan sangat bergantung pada kita dan dia akan sangat kecewa ketika kita tidak seperti apa yang diharapkan. Dan dia akan membandingkannya dengan orang lain. Oke. Berikutnya yang terakhir adalah posisi manajer. Apa yang dilakukan oleh seorang manajer ketika kita menemui murid kita yang suka sekali terlambat? Maka kata-kata yang selalu diucapkan adalah, apa keyakinan yang kamu yakini? Atau kita akan bertanya, jam berapa jam masuk sekolah itu? Kamu tahu datang jam berapa? Maka dia akan secara sadar dia mengatakan, iya saya terlambat, saya minta maaf. Betul nggak Bapak Ibu? Oke, jadi ketika kita bertanya seperti itu, maka dia sudah tahu bahwa saya terlambat. Maka pertanyaan berikutnya adalah, ya benar, kamu sekarang terlambat. Ini masih pemantau ya, maka konsekuensinya kamu tidak boleh datang, kamu harus meninggalkan kelas sampai jam istirahat. Maka akibatnya adalah si anak sudah memahami sanksinya dengan sendirinya, dengan kata-kata kita sebagai seorang pemantau. Tetapi itu tadi, kita sebagai guru tetap harus memonitor kan, karena kita harus yakin dia sudah melaksanakan sanksinya tadi. Kalau sebagai manajer, maka kita tidak akan bertanya sanksinya apa. Dia sendiri yang akan memutuskan saya mau dihukum apa. Dan siapa yang akan menjadi pemantau ketika dia melakukan hukumannya? Teman-temannya. Karena dia akan memberikan solusi begini. Saya akan bertanya pada teman saya apa yang harus saya lakukan karena saya sudah terlambat. Jadi yang memberi konsekuensi adalah teman-temannya. Maka yang memberikan pemantau adalah teman-teman. Seperti itu. Oke. Jadi itu adalah posisi
yang lain yang sudah pasti menjadi kendala kita di lapangan. Teori yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ketika kita menghadapi seorang murid yang tidak disiplin dan kita melakukan salah pada seseorang, hal yang pertama yang kita lakukan adalah pasti kita akan bilang, ya sudah tidak apa-apa. Contoh sederhana, misalkan begini, saya janjian sama Bu Mai misalkan, Bu Mai kita janjian ketemu di Mall 21 ya jam sekian. Ternyata Bu Mai nggak datang. Nah, Bu Mai nggak datang dengan alasan misalkan ada arisan apa gitu. Pasti ketika Bu Mai bilang sama saya, Bu Retno saya nggak jadi datang. Hal yang saya lakukan pasti iya Bu, nggak apa-apa. Betul nggak? Nah, betul kan? Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, kita langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Betul? Kita ngomongnya iya, nggak apa-apa, sudah sampai aja. Sebenarnya itu kita nggak membuat nyaman, cuma kita yang mau bersalah sama kita. Gak jujur gitu. Tapi kurir ini jujur kok orang gawe masih terlalu. Biasanya kita akan lebih fokus pada bagaimana cara mereka membayar ketidaknyamanannya. Tapi kita tidak bisa mencari bagaimana solusinya. Seperti itu. Itu hal-hal yang sudah selalu kita lakukan. Tenang saja. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan minta melihat mereka kesalahannya baik-baik, atau kamu seharusnya tahu bagaimana seharusnya bertindak, atau mengingatkan murid Anda akan melakukan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya, atau kita akan bertanya, kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, atau kita akan mengkritik dan mendiamkannya. Kalau kita melakukan semua itu, maka murid-murid kita akan merasa menjadi orang yang gagal. Nah, maka di teori yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Ini adalah suatu teori dalam menciptakan kondisi murid yang dapat memperbaiki kesalahan mereka. Itu nih, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin kita sudah pernah melakukannya Bapak Ibu, tetapi kita tidak sadar kita sudah melakukan sebuah restitusi namanya. Restitusi itu akan membantu murid menjadi memiliki tujuan yang disiplin positif dan memulihkan mereka dari dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya adalah bukan pada bagaimana berperilaku yang menyenangkan untuk orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tetapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke. Jadi restitusi ini maksudnya adalah kita mengharapkan anak-anak kita mampu mengatakan bahwa oh ya saya salah dan saya harus memperbaikinya seperti ini. Dan itu muncul dari kesadaran mereka sendiri. Maka restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksa. Tadi, seperti pada saat posisi manajer, kita akan menanyakan pada mereka, kalau mereka terlambat, apa yang harusnya kamu lakukan? Itu kan kita menawarkan, bukan kita yang memutuskan. Betul ya? Nah itu yang dimaksud dengan restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kesadaran kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Yang dari kita pelajari 5 kebutuhan dasar kita dalam memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu adalah menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengendalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sepertinya ini ada sertifikat seperti ini. Nah, restitusi ini dilakukan dalam sebuah segitiga restitusi namanya. Karena dia melewati 3 tahap dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita
kita semua akan melakukan yang pertama, melestarikan identitas. Anak mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengikuti dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Kalau kita ingin dia menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa yang kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri. Nah, itu salah satu bentuk kita sedang mengidentifikasi atau menstabilkan identitas murid-murid kita yang sedang melakukan kesalahan. Berikutnya adalah validasi tindakan. Biasanya kalimat-kalimat ini kalau kita menggunakan menggunakannya dengan nada yang lebih tinggi, maka bisa jadi itu akan menjadi seolah-olah kita sedang menghakimi anak-anak kita. Tetapi kalau kita mengatakannya dengan nada yang lebih halus, lebih lembut, mungkin itu akan membantu mereka dalam memvalidasi kebutuhan yang mereka inginkan saat melakukan suatu tindakan. Contoh, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk loh dari yang ini. Atau, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, sebenarnya itu kalau kita ucapkan dengan nada yang lebih halus, itu tidak terkesan menghakimi, tetapi akan lebih memvalidasi kebutuhan yang yang ingin mereka penuhi dari tindakan yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang mereka yakini. Jadi setiap tindakan yang mereka lakukan pasti berangkat dari sebuah keyakinan diri. Maka bagaimana pertanyaan kita untuk menanyakan keyakinan mereka dalam mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi adalah kita bisa menghubungkan mereka dengan keyakinan-keyakinan yang mereka yakini bisa di kelas ataupun di keluarga mereka. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga. Apa nilai umum yang kita sepakati bersama. Sebenarnya kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu adalah bentuk-bentuk pertanyaan ketika kita ingin menanyakan keyakinan mereka ketika mereka sudah meyakini dan memvalidasi tindakan mereka. Jadi, dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Menurut William Glasser, orang yang bahagia akan selalu mengevaluasi dirinya sendiri, sedangkan orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Nah, melalui segitiga restitusi ini sebenarnya kita sedang membantu anak-anak kita untuk belajar mengevaluasi diri mereka. Jadi, hal pertama yang kita lakukan dalam proses mengevaluasi diri itu adalah yang pertama kita akan menanyakan apa yang kita tidak suka. Misalnya, saya tidak suka berbicara pada dia. Jadi, itu sedang kita tanya, itu kita sedang mengevaluasi. Yang kedua, kesalahan apa yang sudah saya lakukan. Yang ketiga, kalau kita sudah menanyakan kesalahan apa yang kita lakukan, maka kita akan merancang besok saya akan melakukan apa. Gitu. Jadi sebenarnya restitusi itu membantu putra-putri kita di sekolah dalam rangka melewati tahap evaluasi diri. Nah, demikian ibu-ibu, materi saya selesai sampai di sini. Berikutnya adalah kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan di kelas, terutama di kelas 5C dalam rangka menerapkan budaya positif. Semoga yang sedikit ini mampu menginspirasi Bapak Ibu semua, dan sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya. Ini kita membuat sebuah kesepakatan kelas. Sebelum membuat kesepakatan kelas, kita mengingat kembali tentang keyakinan kelas kalian. Keyakinan itu apa sih? Hal-hal baik yang sudah kalian yakini. Contoh, tak boleh menyakiti orang lain, saling menghormati, saling menyayangi. Itu kan sudah sebuah keyakinan kan? Betul? Kalian sudah tahu baik dan buruk kan? Nah, itulah keyakinan-keyakinan yang kita yakini
berbeda-beda kan? Semuanya tidak sama kan? Karena berbeda dan tidak sama, maka harus saling menghormati. Nah, itu keyakinan-keyakinan mendasar yang harus kita pahami. Yang kedua, kalau kalian sudah tahu keyakinan-keyakinan hal baik dan hal buruknya, kalian tahu batasannya. Berikutnya adalah kita mencoba membayangkan sebuah kelas impian yang kalian inginkan. Aku mau kelas seperti apa? Pikirkan dalam bayangan kalian. Saya beri waktu 2 menit untuk berpikir. Kamu ingin kelas seperti apa? Saya ingin kelas yang seru. Serunya yang bagaimana? Harus kelas. Saya mau kelas yang bayangkan kelas yang kamu inginkan seperti apa? Ya, seperti kamu bayangkan saya sedang pergi ke tempat yang paling kamu sukai. Nah, maka bayangkan kelas yang paling kamu sukai. Sudah? Nah, kalau sudah, tuliskan di selembar kertas ini ya. Kita sudah masuk. Tulis kelas impianku. Ya. Kalau sudah kamu tulis, tempel di papan tulis ini ya. Tempelkan di papan tulis. Jangan lupa beri namanya, biar guru tahu impiannya masing-masing. Ya. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting impiannya bisa kita wujudkan bersama-sama. Jadi impiannya harus yang bisa kita wujudkan ya, bukan impian yang ke planet antariksa yang tidak bisa kita wujudkan. Ya, jadi kelas impiannya harus kelas impian yang ada di bumi, jangan yang ada di planet Mars. Sudah? Kalau sudah, boleh kita tempel di papan tulis. Ya, itu tidak kelas yang bersih. Ya, kalau sudah boleh ditempel di papan tulis. Nah, jangan buat-buat. Gampang aja. Yang sudah saya info tadi ya, cari kelas, impikanlah kelas yang realistis yang kita bisa lakukan di kelas kita saat ini. Ya, nah, kelasmu lah. Kelasnya siapa? Selesai. Ya, kalau sudah? Faisal sudah? Ya, yuk, tambah di sini. Tambah aja, nggak apa-apa. Apa isinya tuh? Ya, terima kasih. Ya bu, saya banyak. Ya, silakan ditempel. Ayo. Jalan-jalan. Ya. Oke, terima kasih. Hah? Rasa bersih dan apa? Oke, terima kasih. Apa Pak? Oke, lagi tinggal berapa nempel yuk. Kelas yang tadi. Kelas yang seru, kelas yang oke. Katanya asik kelas yang